Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Iin Safina dengan NIM 1910116047, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran IPS untuk siswa kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Selamat menonton. Bab 1. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. A. Mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 1. Letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi di daerah lain. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan 2 benua yaitu Asia dan Australia. 2. Letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Letak astronomis negara-negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mari kita lanjut ke bagian B, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi negara-negara ASEAN adalah kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang lainnya. 1. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Adapun faktor pendorong terjadinya kerjasama antara lain adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis. Sedangkan faktor penghambat kerjasama adalah perbedaan ideologi, adanya konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan. 2. Bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara anggota. Yang kedua, bidang kerjasama politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan daya saing internasional. 3. Pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat akan membentuk pasar tunggal. Pasar tunggal ini dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya MEA, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara anggota ASEAN dengan mudah.
Oleh karena itu, setiap negara anggota mulai bersaing dalam menyiapkan sumber daya manusia atau SDM sehingga mampu bersaing dalam MEA. 4. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Terdapat 3 pilar dalam kerjasama antar anggota ASEAN. Ketiga pilar itu adalah kerjasama politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Guna meningkatkan kerjasama di antara anggota diperlukan dorongan dari sesama anggota ASEAN berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, persatuan, dan kesetiakawanan sosial. Baik, kita lanjut ke bagian C, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang dimaksud dengan perubahan akibat faktor alam adalah iklim, geologi, dan faktor sumber daya. Sebagian besar wilayah negara ASEAN dipengaruhi oleh iklim, matahari, muson, dan iklim fisis. Sedangkan pengaruh faktor geologi adalah sebagian besar wilayah negara ASEAN berada pada daerah tumpukan antar lempeng, sehingga wilayah ini rawan terjadi bencana alam akibat tenaga endogen. Tidak semua sumber daya alam yang dibutuhkan suatu negara dimiliki oleh negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerjasama antar negara anggota ASEAN. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemudahan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perkembangan iptek. Jenis-jenis teknologi yang dimaksud adalah teknologi transportasi dan komunikasi. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Seiring diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, maka negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, atau perdagangan bebas di kawasan Asia. AFTA membuat sebagian besar masyarakat dapat mengkonsumsi barang-barang produksi luar negeri. Dan yang terakhir, 4. Pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan ini meliputi konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lahan pemukiman. Demikianlah rangkuman materi pelajaran IPS untuk siswa kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.